Balik lagi di Jul ID. Jangan julid tanpa jasa yang valid. Hey, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kasus ini cukup menyita perhatian masyarakat lantaran dari segi agama dan sikap itu sangat bertentangan, yakni kasus pencabulan santriwati oleh seorang anak kiai di pondok pesantren Jombang. Gua sangat mendukung pihak kepolisian. Lu suka sujon lu mendukung pihak kepolisian ya untuk melakukan penahanan ini gitu. Jadi siapapun yang bersalah, meskipun dia anak seorang ulama ya, sekalipun harus tetap diadili. Yang salah tetap salah. Ini tidak ada urusannya dengan agama atau yang lainnya. Ini hukum. Padahal ya, seharusnya agama itu memperbaiki diri agar kita semua tuh bertakwa. Agar kita semua itu bisa merasakan cinta kasih kepada sesama. Apalagi Islam ya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Betul tidak? Saya jadi kesal. Tapi ya karena ini kasusnya sudah bikin orang-orang lain kesal, jadi saya tidak boleh kesal di sini. Kenapa sih Mbak ngasih kasus kayak beginian Mbak buat diangkat? Sebenarnya pihak kepolisian ini cukup kesulitan sebenarnya dalam menangkap tersangka ini, anak kiai di Jombang ini ya. Namanya Mas Beci. Mas Beci. Nggak sangar namanya. Harusnya tuh pengucapannya gini, Beci! Kasus pencabulan terhadap santriwati yang dilakukan si Mas Beci ini ternyata membuahkan hasil yang sangat mengerikan. Jadi pihak kepolisian ini mendapati banyak banget ruangan rahasia di pondok pesantren itu. Ini Polda Jawa Timur ini mungkin ya, dia tuh pas masuk ke ponpes itu tuh kayak masuk ke dalam labirin. Ya kan, masuk kucuk. Wah di sini nih, coba nih dicek, jebret kosong, nggak ada Mas Beci. Dicari-cari terus, tapi kan walaupun waktu itu nggak ketemu Mas Becinya, tapi terungkap ternyata di situ banyak ruang rahasia yang ya bisa jadi digunakan untuk melakukan. Ya kan kita mah nggak tahu ya namanya sujon itu boleh. Kenapa kita harus sujon? Karena kita tuh harus skeptis, tidak mudah percaya gitu. Untuk menangani hal-hal kayak gini kan nggak cukup. Ya udah, saya percaya Mas Becinya nggak di situ. Ya nggak ketangkep dong dia. Ya nggak Bang. Kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, katanya kami menemukan banyak sekali ruangan di sana yang kosong. Yang tersembunyi banyak. Saya nggak tahu nih Bapak Dirmanto ini sebenarnya husnuzon atau suuzon gitu pas dia menyebutkan ini. Dia tuh harusnya bilang juga, ini nih digunakan untuk apa? Seenggaknya dia mempertanyakan dong harusnya. Nah katanya ruangan-ruangan kosong itu menjadi salah satu penyebab Mas Beci yang merupakan anak kiai ini susah ditangkap. Habis itu, pihak keluarga juga sempat menghalang-halangi aparat yang hendak menangkap si Mas Beci. Tapi ya namanya polisi ya kan, nggak boleh nyerah. Detektif Conan aja nggak pernah menyerah gitu, bayangkan. Coba Son Goku, kenapa dia bisa menjadi kuat? Karena dia tidak pernah menyerah. Tapi ya setelah dikepung selama 15 jam gitu, akhirnya Mas Beci ini menyerahkan diri. Sama kayak nyari koruptor juga susah memang. Saya paham. Gue tuh kan suka kasihan juga ya sama polisi. Kadang-kadang polisi ini kan tugasnya untuk mengayomi masyarakat, ya kan? Tapi terkadang mereka tuh dizolimi. Kasihan tahu. Contohnya nih, waktu lagi demo, polisinya dipukulin. Atau pas lagi penangkapan ini, polisi ini sempat disiram sama air panas.
Coba bayangkan kalau polisi lagi nilang orang nih, ya, digeber pakai motor, ya kan? Coba bayangkan penyerangan itu tuh, gimana sih? Polisi ini nih mencoba untuk humanis. Tapi sayang sekali banyak kejadian-kejadian yang memang tidak terduga. Oleh sebab itu, polisi itu di-train, ya kan, untuk menjadi kuat seperti Son Goku. Ya, emang awalnya prosesnya dilakukan mengedepankan preventif agar si Mas Beci ini menyerahkan diri gitu. Nah, sekarang infonya tuh si Mas Beci ini, si pencabul ini, tidak boleh menghakimi dong. Kita siapa? Jadi tersangka pencabulan santriwati ini sekarang menetap di rutan Medaeng di Sidoarjo. Harusnya dimasukin ke lumpur Lapindo. Hey. Iya, kira-kira dia di penjara ngapain ya? Tapi ya, gue tuh pernah dengar banyak cerita ya. Kalau misalkan orang yang kasusnya tuh pemerkosa, pencabulan, atau kekerasan seksual pada pada perempuan gitu ya. Biasanya tuh katanya dipukulin. Oh, tapi iya bisa jadi. Nah, namanya anak kiai, dia berdoa menulis buku gitu kan. Tapi gimana ya? Coba bayangkan kalau misalkan saudara lo, ya kan? Dia tuh dititipin di pondok pesantren, dia sekolah di pondok pesantren. Tapi akhirnya kayak begitu gitu. Ini kan membuat orang-orang jadi tidak percaya dengan pondok pesantren. Padahal pondok pesantren itu adalah tempat belajar. Ya, pondok pesantren itu tahu ya teman-teman ya. Jadi pondok pesantren itu tuh awalnya itu tuh jadi sebuah tempat belajar dari segi kebudayaan. So tahu PBNU bikin pondok pesantren itu berlandaskan kebudayaan. Jadi intinya ya, gue sangat tidak setuju dengan aksi pencabulan seperti ini, apalagi di pondok pesantren. Gue yakin masih banyak pondok-pondok pesantren lain yang kayak gitu, dan banyak rumor-rumor tentang hal-hal yang tidak menaati norma ya di sana gitu kan. Ya sebenarnya yang namanya pondok pesantren itu kan harusnya mengajarkan ya mungkin kita cuma bisa mengimbau lah kepada pengurus pondok pesantren agar memperketat bahkan sampai ke anaknya kiai juga dikasih tahu harusnya. Duduk! Jadi kamu itu anak kiai ya, Anda harus menghormati wanita. Tapi kita tetap udah kali ya. Oke lah, kayaknya segitu aja. Semoga hal ini tidak terulang lagi. Kalaupun memang terulang lagi nggak apa-apa juga, karena itu jadi bahan berita buat kita. Enggak, jangan. Oke, pokoknya segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Genpi.co, dan jangan lupa download aplikasinya di App Store dan Google Play Store. Genpi.co, tahu kamu banget.